Baik, selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas tentang vektor dan ini adalah materi matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA dan ini adalah edisi pembahasan soal. Ya, kita masuk ke pembahasannya dulu. Nah, di sini diketahui titik A memiliki koordinat 5, 1, 3. Titik B koordinatnya adalah 2, min 1, min 1, dan titik C adalah 4, 2, min 4. Nah, kalian bisa lihat di sini koordinat titik A-nya adalah ada 3 titik, yaitu 5, 1, dan 3. Ini ada 3 titik, ada 3 koordinat gitu ya. Nah, berarti karena di sini ada 3 titik gitu ya, berarti dia main di ruang dimensi 3. Yaitu di sini sebagai X, kemudian ini Y, kemudian ini Z. Yang B juga sama, ini X, kemudian ini Y, kemudian ini Z. Ini X, ini Y, ini Z. Makanya karena ada 3 disebut ruang dimensi 3. Nah, kalau di sini cuma ada 2, berarti ruang dimensi 2. Seperti itu ya membedakannya. Nah, kemudian di sini pertanyaannya adalah tentukan besar sudut ABC. Jadi ada koordinatnya A, B, dan C. Kemudian kalian diminta untuk mencari besar sudut ABC-nya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya ada pilihan jawaban. Yang A adalah Pi. Yang B adalah Pi per 2. Yang C adalah Pi per 3. D itu Pi per 6. Dan E itu 0. Jadi besar sudutnya nanti yang mana? Dipilih A, B, C, D, E. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah soalnya. Koordinat titik A-nya itu yang 5, 1, 3. Koordinat titik B-nya adalah 2, min 1, min 1. Dan koordinat titik C-nya adalah 4, 2, min 4. Nah, kita gambar dulu koordinatnya atau titiknya di situ kan. Itu nanti membentuk suatu segitiga dengan koordinat titik A-nya adalah yang sini. Kemudian koordinat titik B-nya yang ini, kemudian koordinat titik C-nya yang ini. Nah, di sini saya menyajikannya tidak menggunakan koordinat ruang dimensi 3 karena takutnya nanti bentuknya menjadi ruwet sekali, gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah besar sudut ABC. Kalian lihat di sini. Ini A, kemudian jalan, ini B, kemudian ini jalan, ini C. Berarti sudut yang terbentuk ada di sini, ya. Berarti sudut yang terbentuk ada di sini. Kita kasih tanda dulu. Oke ya, seperti ini bisa dipahami. Nah, kemudian misal theta adalah sudut ABC, berarti ini sudut ini namanya theta, ya. Ini namanya theta. Nah, kita kalau mau gambar, kita peroleh bentuk seperti ini. Oke ya, paham dulu ya sampai sini. Lanjut. Nah, kemudian ini gambar yang tadi. Nah, dari sini kita diminta untuk mencari besar sudut tetanya. Nah, di sini ada sudut yang, ada sisi yang mengapit, yaitu sisi AB dan sisi BC. Nah, kita akan bermain dengan vektor, ya, karena kita main di vektor ya. Vektor AB dan vektor BC yang kita mau otak-atik. Nah, kita main di vektor AB dulu. Nah, ini vektor AB diwakili oleh vektor C, C kecil ya. Kenapa saya menyebut ini vektor AB ini dapat diwakili vektor C? Karena sisi yang di sini, itu berada di depan sudut C, ya. Karena dia ada di depan sudut C, maka di sini yang mewakili vektor AB adalah vektor C. Nanti juga sama, bahwa vektor BC itu diwakili vektor A. Kenapa? Karena di depan sudut A. Nah, itu. Seperti itu aja ya. Dan ini hanya masalah penamaan aja. Oke, saya lanjut di sini. Nah, vektor AB
itu diwakili oleh vektor C. Vektor AB artinya B dikurangi A, gitu ya. Kalau kita mencari vektor koordinat vektor AB-nya, itu artinya B dikurangi A. Seperti ini. Maka kita akan peroleh 2, 1, min 1. Nah, seperti ini. Ini kami sajikan sebagai vektor kolom ya, supaya lebih sederhana maksudnya. 2, min 1, 1. Kemudian yang A di sini lihat 5, 1, 3. Nah, berarti di sini juga 5, 1, 3. Bisa ya? Nah, kemudian tinggal dia apa? Dikurangi. Tadi B dikurangi A. Berarti tinggal apa? 2 kurangi 5. Ketemu min 3. 1 kurangi 1. Ketemu min 2. Kemudian min 1 kurangi 3. Ketemu min 4. Jadi, vektor AB-nya yang tadi diwakili oleh vektor C memiliki vektor kolom min 3, min 2, 4 ya. Kembali lagi yang kita targetkan adalah besar sudut tetanya ini. Oke. Berarti selain kita menentukan vektor AB-nya, kita juga harus mencari panjang vektor AB-nya ya. Ini panjangnya itu seberapa panjang sih vektornya, seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Yaitu, ini komponennya kan min 3, min 2, min 4. Berarti jadi min 3 kuadrat dapat yang ini. Kemudian min 2 kuadrat dapat yang ini. Kemudian min 4 kuadrat dapat yang bagian ini. Kemudian tinggal di akar biasa. Sampai situ kalian pahami dulu sebentar. Nah, setelah itu apa? Tinggal dihitung aja. Min 3 kuadrat itu 9. Kemudian min 2 kuadrat itu 4. Min 4 kuadrat itu 16. Hati-hati. Kalau di situ ada min, supaya aman, dikasih tanda kurung. Ya. Kalau di situ ada tanda min, lebih baik dikasih tanda kurung. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal 9 tambah 4 tambah 16 itu berapa? 16 tambah 4 itu 20. 20 tambah 9 itu 29. Jadi sama dengan akar 29. Jadi panjang vektor AB ini, yang ini ya, panjang vektor AB yang ini, itu adalah akar 29. Bisa sampai situ ya, dipahami ya. Tadi yang pertama, mencari vektor AB yang diwakili oleh vektor C. Setelah itu kalian cari panjang vektor AB-nya ini. Oke, kita masuk ke bagian yang BC sekarang. Nah, masuk ke vektor BC. Vektor BC ini kalian ganti dengan vektor A. Maka kita akan peroleh BC diwakili oleh vektor A. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Oke ya, vektor BC itu artinya C kurangi B. C kurangi B, berarti sama dengan C-nya 4, 2, min 4. Saya sajikan dalam bentuk kolom. Kemudian B-nya 2, min 1, min 1, berarti yang ini. Bisa ya? Tinggal kalian kurangi aja. Berarti 4 kurangi 2 itu 2. Kemudian 2 kurangi min 1, artinya kurangi min jadi tambah. 2 tambah 1, 3. Min 4 kurangi min 1, berarti min 3. Bisa ya? Nah, kemudian setelah kalian menemukan vektor BC-nya, kalian tinggal mencari panjang vektor BC ini. Panjang vektor BC ini sama dengan tadi mencari yang ini. Berarti jadi panjang BC sama aja dengan ngitung panjang vektor A. Sama dengan, nah ini perbagian aja, ini dikuadratin. Ya, ini dikuadratin perbagian aja. Jadi 2 kuadrat nih ditambah 3 kuadrat dapat yang sini. Min 3 kuadrat dapat yang sini. Kemudian tinggal dihitung. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat itu 9. Min 3 kuadrat itu 9. Kemudian tinggal dihitung.
4 tambah 9 tambah 9. Berarti kalau 9 tambah 9 itu kan 18. 18 tambah 4 itu 22. Berarti sama dengan akar 22. Sampai sini dulu kalian pahami dulu. Ya, sampai sini dulu. Nggak usah buru-buru. Bisa? Lanjut? Oke. Target kita tadi adalah mencari besar sudut AB. Nah, kalau kita mau mencari, panjang besar sudut ABC ya tadi ya harusnya ya. Besar sudut ABC ini didapat dengan cara konsep perkalian vektor. Yang mana perkalian vektor itu? Nah, yang ini. Vektor AB dikalikan vektor BC sama dengan panjang, hati-hati. Nilai mutlak itu artinya panjang. Panjang vektor AB dikalikan panjang vektor BC dikalikan cos theta. Nah, tetanya inilah yang nanti ya kita mau cari. Ya, tetanya ini yang mau kita cari. Nah, terus sekarang vektor AB tadi diwakili oleh vektor C, vektor BC diwakili oleh vektor A, sedangkan panjang vektor AB itu menjadi panjang vektor C, vektor panjang vektor BC itu diwakili panjang vektor A. Nah, tadi perkalian vektor C dengan vektor A itu penyajiannya seperti vektor kolom. Tadi vektor C-nya itu yang ini, min 3, min 2, min 4. Kemudian vektor A-nya adalah 2, 3, min 3, sama dengan, nah tadi panjang vektor C-nya kan sudah dihitung, akar 29, ya kan? Kemudian panjang vektor A-nya juga sudah dihitung, akar 22. Baru dikalikan cos theta. Berarti yang ada di ruas kanan sama dengan ini sudah beres. Tinggal kita sedikit mengotak-atik yang ruas kiri. Perkalian dua vektor, ya. Artinya min 3 kali 2, caranya ya, min 3 kali 2 tambah min 2 kali 3 tambah min 4 kali min 3. Kita akan peroleh seperti ini. Ya, ini yang ruas kiri. Min 3 kali 2, ya, yang dapat yang ini ya. Tambah min 2 kali 3, dapat yang sini. Tambah min 4 kali min 3, dapat yang sini. Sama dengan, nah yang ruas kanan tinggal dikaliin aja sih sebetulnya. 29 kali 22 berapa? 638. Jadi akar 638. Oke, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Nah, kemudian tinggal dihitung sekarang. Min 3 kali 2 itu adalah min 6. Min 2 kali 3 itu min 6. Ditambah min 4 kali min 3 itu 12. Sementara yang ruas kanan biarin aja yang ruas kanan. Nah, kemudian tinggal kita berhitung yang ada di ruas kiri. Min 6 kurangi 6 itu min 12. Ditambah 12. Berarti sama dengan 0. Sama dengan akar dari 638 kalikan cos theta. Kalian lihat di sini. Akar 638 kali pindah ruas berarti jadi bagi. Berarti cos theta sama dengan 0 dibagi akar 638. Berapa itu? Cos theta-nya adalah sama dengan 0. Nah, ingat kita diminta mencari sudutnya atau tetanya, bukan cos theta ya. Ya, saya ulang, kita mencari sudutnya, cos theta-nya yang kita hitung. Bukan kita mencari tetanya, bukan cos theta-nya. Maka kita cari theta sama dengan arcus cos 0. Artinya apa? Cosnya ini sebetulnya dipindah ke kanan. Arcus cos 0. Kalau di kalkulator, kalian menggunakan kalkulator adalah kalian pencet shift, cos baru 0. Nah, baru sama dengan nanti keluar jawabannya. Jawabannya adalah pi per 2. Kalau dalam satuan radian jadi pi per 2, tapi kalau dalam satuan derajat jadi 90 derajat. Ya, berarti besar sudut ABC gitu ya, adalah pi per 2. Ya, atau saya tampilkan slide sebelumnya supaya kalian bisa melihat dulu.
proses demi prosesnya yang ada kalian pahami. Oke, next. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah bagian poin B, yaitu Pi per 2. Dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.